Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Yeay. Oh jamaah. Yeay. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah jamaah, kita ketemu lagi di Islam itu indah. Boleh tepuk tangannya dong dengan semangat. Masya Allah, tabarakallah. Senang sekali ketemu lagi sama guru-guru kita yang Masya Allah sangat kita cintai karena Allah. Dan senang juga nih ketemu sama calon-calon penghuni surga. Amin. Udah sholat subuh pastinya dong. Udah dong, udah siap belajar pagi hari ini ya? Iya dong, tapi tenang dulu ya. Untuk jamaah yang ada di rumah juga nih, ada tayangan yang mau aku kasih lihat dulu nih. Beritanya ini pengakuan sopir bus kecelakaan rombongan pelajar SMK di Subang. Kita lihat tayangannya, silakan. Penyebab pasti terjadinya kecelakaan maut di Jalan Raya Ciater, Subang, Jawa Barat hingga kini masih dalam penyelidikan petugas. Namun, pengakuan Sadira sang pengemudi nampaknya memperkuat dugaan jika kondisi rem yang bermasalah menjadi pemicu kecelakaan. Sadira mengaku sebelum musibah terjadi ia merasakan adanya masalah pada rem angin. Dirinya bersama seorang mekanik sempat memperbaiki kondisi rem saat istirahat di rumah makan. Karena dinyatakan kondisi bagus oleh mekanik, ia pun kembali melanjutkan perjalanan. Terus ngerem kan, nah rem begitu personel mau saya masukin dulu nggak bisa masuk, nggak tahu angin atau habis. Nah setelah saat itulah saya udah kelabakan mau nyari untuk penyelamat yang jalur alternatif. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya Allah, kenapa Bu kok ada di sini Bu? Iya, ini Iya ya apa? saya mau Mau apa? tanya itu ya Kak Sony gimana ya. Kita kan sebagai orang tua itu kan gimana ya merasa takut karena punya anak di sekolah. Kalau sekolah itu mengadakan study tour gitu Kak merasa gimana ya takut jangan-jangan terjadi Bu, seperti mentang-mentang itu. nama saya Sony, jangan dibedok-bedokin gitu dong. Saya tahu ujung-ujungnya mau gini kan, ngerti orason gitu kan. Saya tahu maaf ya, tuh, maaf dong, kayak maaf gitu dong. banget tuh maksudnya tuh ya kan. Ya apa Ibu ketawa-ketawa kenapa? Katanya dengar-dengar studi tour yang terjadi di Subang itu bukan perjanjian di awal. Terus kalau udah kayak gini siapa yang mau bertanggung jawab Kak Sony? Siapa? Ibu lagi pidato? Iya. Ngomongnya ke depan, ngomongnya saya di sini. Saya nggak tahu siapa yang nanggung. Yang jawab Ustadz Maulana. Siapa yang tanggung jawab gitu? Yang saya nggak tahu Ibu. Gini, negara kita kan negara hukum. Nah tuh bijak banget nih. Kembalikan lagi. Tapi kalau kita sebagai orang beriman, mohon izin kita tetap meyakini semua sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ada namanya doa tolak bala. Ya. Terus ada pengawasan orang tua. Tapi kan ada orang tua izin. kan was-was takut Ibu gitu. mohon izin, kalau orang mau berangkat itu saya tidak membela siapa-siapa ya. Kalau orang mau berangkat kan ada surat izin orang tua, tanda Ya. tangan gitu kan. Ya. Setuju atau tidak, seperti itu. Ya tapi kan katanya itu enggak ada persetujuan di awal ini enggak Nggak ada. ada Ayo loh, persetujuan. ayo. Jadi Gimana gini, yang Marahin bertanggung nih, jawab? maka Gitu loh. setiap kegiatan pasti ada yang bertanggung jawab. Ya. Nah, jadi semuanya pasti mungkin remnya jebol atau apa, berarti ada yang bertanggung jawab juga kan? Ya betul. Dan sebagainya. Dan ini akan ada namanya diusut. Betul. Jadi sebaiknya kita kembali lagi. Jadi ada baiknya dari apapun ini, yang pertama kita tahu semua kegiatan itu pasti niatnya baik. Iya. Itu kembali lagi, pasti niatnya baik. Tapi alangkah baiknya kebaikan itu dirembukan dulu. Ya. Dari sisi keamanannya, Betul. dari sisi kebaikannya. Mungkin ada ilmu, ada yang kita bisa dapat di sana. Terus Ada yang punya namanya kendaraan tadabbur juga harus alam. maintenance juga. Iya, Soalnya jadi kan- ada Soalnya kan enggak cuma sekali ya dulu Yo. juga pernah ada gitu. Ada iya, ada berkali-kali. Tapi Ya. ada kan ada lebih banyak lagi yang lolos Bu, aman. Iya Iya udah. sih ya. Ya makanya nanti kita minta perlindungan sama Allah ya. Ya makanya Udah. ada namanya surat, Ya. ada surat izin. Ya Ibu duduk dulu. Kita belajar aja sekarang ya. Anaknya study tour gitu. Iya, sabar ya Bu. Ibu duduk aja ya.
Nanti kita Jadi belajar aja buat dulu kita ya. semua ini pembelajaran. Kalau mau adakan kegiatan carilah yang aman-aman aja. Iya, Masya Allah. Terima kasih ya Ustadz Maulana ya. Tepuk tangan dong untuk Ustadz Maulana. Semoga ibu-ibu yang datang ke sini dari mana? Dari Pekalongan juga selamat sampai tujuan semuanya. Amin. Ya Allah, amin. Mereka kan naik bis juga ke sini. Iya, insya Allah semoga semuanya selamat ya. Amin. Dalam lindungan Allah. Nah, untuk itu pagi hari ini kita mau belajar aja ya. Kita bahas mengenai sholat, setuju ya? Sholat aja, sholat kan mungkin kan kita sedikit banyak udah tahu lah apa yang harus kita lakuin. Tapi ada juga ada yang nggak tahu harus ngelakuin apa gitu. Ada yang dibolehin, ada yang nggak dibolehin juga gitu kan. Makanya pagi hari ini jamaah yang ada di rumah kita belajar. Tema kita adalah jika ini terjadi dalam sholat harus apa? Tepuk tangannya dong. Biar semangat belajar pagi hari ini. Harus apa? Ya sholat harus tahu ilmunya. Kayak tayangan ini nih. Kita lihat tayangannya yuk. Silakan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Kenapa? Masa tadi saya sholat ditepok-tepok. Emang saya nyamuk. Udah gitu tadi dom. Batuk Ustaz. Batuk, astagfirullah. Ini orang parah nih. Gak dalam sholat, luar sholat, ngada-ngada aja. Emang bener tadi gini-gini. Emang iya, tapi itu harus ngerti lah kita. Itu kode. Sholat kode-kode. Astagfirullahaladzim. Nah ini nih, pentingnya nih Ustadz nih, dikasih tahu Ustadz nih. Ya Allah nakal banget sih tuh anak. Siapa ya? Siapa itu? Tapi Ustaz Syam tadi bilang itu kode. Emang boleh kode-kodean gitu kalau misalnya kita terlambat sholat gitu? Ya Ustaz Sam kayaknya iseng tuh kayaknya. Masa tepok-tepok begini? Emang nyamuk? Emang nyamuk? Bib tolong penjelasannya Bib. Tanyanya apa nih? Maksudnya gini Bib, kalau sholat berjamaah kan emang harus kasih kode gitu. Karena kan terlambat gitu ya Bib ya. Baik. Silakan Bib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Masya Allah, kita bahas sholat pagi ini. Langsung saja, apabila imam sudah sholat. Kemudian bisa imam bareng sama makmum, ada bisa imam sendiri. Kalau imamnya sendiri, di sini dikatakan imam bisa nunggu atau tidak. Bu. Ya. Bu. Ya. Imam ini bisa nunggu atau tidak? Misal contoh sedikit Mas Soni contoh. Boleh dong. Baik, sedikit saja contohnya. Karena waktu baik misal Mas Soni di depan sebagai imam. Imam sendiri. Sebenarnya tidak usah juga nggak usah. Artinya sudah dianjurkan kita pegang seperti ini. Ya. Kita pegang seperti ini supaya tanda, oh ada makmum di belakang yang mengikuti. Baru imamnya takbir, Allahu Akbar. Jadi makmum pertama di sini, sebelah kanan ya. Makmum pertama ini di sebelah kanan. Apabila imamnya sendiri masalahnya. Kalau imamnya sendiri bisa, imam itu menunggu dan kita pegang. Jadi apabila bersamaan dengan jamaah, apakah misalnya datang nih, imam sholat, ada Ustadz Syams, ada Ustadz Maulana semuanya. Terus tiba-tiba makmum nyelonong aja. Wah ini kan kayaknya harus ada kode nih. Dari belakang, ini imam makmum banyak. Kode. Dia sholat. Enggak perlu. Karena sudah ada makmum banyak. Bagaimana hukumnya si makmum ini sholat? Langsung saja mengikuti imam sholat sampai di mana. Ketika imamnya ruku, sudah makmum ikutin ruku. Ketika imamnya posisi dalam keadaan sujud, makmum mengikuti langsung sujud kepada imam. Jadi kodenya memang seperti ini. Ada yang mengatakan takbir dulu atau pegang dulu, tuh penting tuh. Ada yang mengatakan maka takbir dulu baru pegang imam. Ada yang mengatakan pegang imam dulu baru takbir. Nah yang benar yang mana? Ya, artinya dua-duanya bagus. Oh. Dua-duanya benar. Jadi pegang dulu seperti namanya hukmul majurur. Jadi seperti apabila makmum penuh, kita nggak bisa langsung tarik makmum ke belakang, nggak. Takbir dulu, baru sentuh makmumnya, baru makmum ke belakang. Gitu. Jadi bukannya makmum belum takbir,
main seret aja dari belakang. Gak gitu juga. Itu. Jadi Oh, Masya Allah. harus ada adab-adabnya ketika sholat. Silakan kembali ke habitatnya. Terima kasih Habib untuk penjelasannya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya Habib ya. Terima kasih guru-guruku. Tepuk tangannya dong. Masya Allah, tabarakallah. Lanjut lagi yuk karena sholat penting ya. Setuju ya, wajib soalnya. Ustadz Syah mau lanjut ini Ustadz. Tentang apa nih? Tentang kalau misalnya abis sholat baca Al-Fatihah, ada yang bilang gak usah baca surat pendek, udah dengerin aja ustadznya segala macam gitu. Oh kita makmum nih. Kita makmumnya Ya, nih, ya, ya, dengerin ya, ya, aja. Terus akhirnya Ya. berarti baca Al-Fatihah aja udah sah gitu kan. Oke. Nah terus satu lagi, Apa itu? kalau imamnya doanya panjang kita harus gimana ya? Bacaannya panjang. Baik. Silakan Ustadz Syam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin guru-guru kami Ustaz Maulana Habib Muhammad, Mas Soni serta guru-guru kami dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hijr ayat 87. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Allah. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. Dan sungguh kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang dan Al-Quran yang agung. Maka 7 ayat ini yakni daripada surah Al-Fatihah. Berbicara tentang sholat, sholat ini berbeda dengan ibadah yang lainnya. Sholat ini adalah tuntunan dari baginda Nabi SAW yang Nabi meminta kepada kita semua, Sallu kama ra'aitumuni usolli, sholatlah seperti kalian melihat aku sholat. Maka pertanyaan tadi, kalau setelah membaca suratul Fatihah, imam akan membaca surah yang lainnya. Ini berbicara tentang sholat berjamaah. Apa yang mesti dilakukan oleh seorang makmum? Yang pertama yang perlu digarisbawahi, makmum nggak boleh bengong. Makmum itu tidak boleh diam bengong, tidak membaca apa-apa. Maka kalau bacaan daripada imam ini sir atau sholatnya sholat yang tidak kedengeran bacaan Al-Qur'annya seperti zuhur dan asar, maka makmum silahkan membaca ayat yang lainnya setelah membaca surah Al-Fatihah. Kenapa? Karena bacaan Qur'annya imam tidak kedengeran. Tapi kalau sholatnya adalah sholat yang jahar, yang kedengeran bacaannya seperti sholat subuh, maghrib dan isya, maka tidak dianjurkan setelah membaca surah Al-Fatihah membaca surah yang lain bagi makmum. Jadi setelah dia baca surah Al-Fatihah, wal maghdubi alaihim waladdallin, amin. Makmum kan baca Al-Fatihah tuh, bismillahirrahmanirrahim, wal maghdubi alaihim waladdallin. Setelah itu apa yang harus dilakukan? Setelah itu mendengarkan, menyimak bacaan Al-Qur'annya imam. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu. Kalau dibacakan Al-Qur'an maka dengarkan dan diamlah. Maka dari sini kita ambil bahwasanya setelah membaca surah Al-Fatihah maka dengarkan bacaannya imam. Pertanyaan selanjutnya, kalau ada bacaan imam yang panjang bagaimana? Maka yang pertama berarti dia tidak mempelajari daripada apa yang dibawa oleh baginda Nabi SAW. Nabi pernah menegur daripada seorang sahabat radhiyallahu anhu, Muadz bin Jabal radhiyallahu anhu, afattanun anta ya Muadz, apakah engkau akan hendak membuat fitnah wahai Muadz? Engkau baca Quran jadi imam itu panjang-panjang, subhanallah. Maka jangan sampai jamaahnya bubar gara-gara kepanjangan. Kira-kira surah apa yang dibaca dari Muadz waktu itu? Waktu sholat. Waktu jadi imam. Al-Baqarah. Jadi ukuran panjangnya itu Al-Baqarah. Bukan imamnya baru baca Al-Mulk udah bilang panjang banget. Al-Mulk kan enggak kepanjangan gitu. Itu ukuran panjang itu Al-Baqarah ya. Ukuran panjang Al-Baqarah. Jadi ada mufassal yang tidak terlalu panjang seperti daripada juz 28, 29 tidak terlalu panjang. Baik Masya Allah, terima kasih Ustaz Ya, Syam sama-sama. untuk penjelasannya. Tepuk tangan dong untuk guru-guru kita. Alhamdulillah nambah ilmu lagi pagi hari ini supaya sholat kita semakin benar ya. Setuju ya? Setuju, Masya Allah, tabarakallah. Karena senang banget kalau bahas masalah sholat. Itu kan sesuatu yang penting, sesuatu yang wajib, yang harus kita pelajari. Apa tiba-tiba datang lagi ke sini? Orang lagi... Pak, saya mau tanya. Kan belum waktunya tanya, iya mau nanya apa? 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 Kalau mau sholat, sujud, Terus? terus gimana Pak? Lagi sholat terus buang angin. Bapaknya, Ya, bapak jadi imam terus Iya. buang angin gitu. ya, Atau bapak makmumnya, imamnya buang angin gitu. ya, Iya mulu yang bener yang mana? Bapak jadi makmum, ya. imamnya buang angin. Iya. Terus bapak bingung. Bingung.
Sama saya juga bingung. Gini, Gimana sih? daripada bingung-bingung. Iya. Lebih bagus kita bahas setelah yang satu ini. Jamaah. Alhamdulillah. Saya bingung sama Bapak sebenarnya. Iya.